Shalom adik-adik. Shalom. Halo adik-adik, dimanapun adik-adik berada yang sedang menyaksikan video ini. Bagaimana kabarnya adik-adik yang ada di sana? Luar biasa. Wah, kalau abang dan kakaknya? Luar biasa. Puji Tuhan kalau kabarnya semua luar biasa. Begitu juga dengan mama dan papanya serta semua yang menyaksikan video ini. Oke, hari ini kita akan tetap masih melakukan ibadah online. Terlebih lagi untuk adik-adik Horong Nuh bisa mengikuti ibadah online. Dan untuk memulai seluruh rangkaian ibadah online hari ini, kita akan saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Baik, kita akan saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik semuanya, kita akan segera memulai. Kita akan bernyanyi. Abang dan kakak kondisinya dalam keadaan yang senang? Senang. Pasti adik-adik di rumah juga pasti dalam kondisi yang senang. Oleh sebab itu kita semua senang karena kita juga diberkati oleh Tuhan. Mari kita bernyanyi. Di sini senang, di sana senang. Lalu nanti dilanjutkan oleh lagu Aku Diberkati. Oke? Semuanya bangkit berdiri yuk. Adik-adik yang tahu lagunya ikut bernyanyi ya. Senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di sini senang, di sana senang. Senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku diberkati. Diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami saat ini ya Bapa. Terima kasih kami boleh masih tetap untuk mengikuti ibadah online. Dan kiranya Tuhan Yesus juga memberkati kami dalam kegiatan ibadah online, terlebih lagi kegiatan di Horong Nuh. Tuhan Yesus juga memberkati Abang Edo yang akan menceritakan cerita Alkitab. Dan Tuhan Yesus juga memberkati adik-adik dalam menerima dan mendengarkan cerita Alkitab. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa yang menemani adik-adik dalam mendengarkan cerita Alkitab dan juga mengikuti segala aktivitasnya ya Bapa. Engkau juga berkati orang tua dan juga saudara-saudara kami yang lainnya juga dalam keadaan kondisi yang sehat untuk bisa bersama-sama beribadah. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, agar berkat yang Kau berikan kepada kami tidak terhambat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, dimanapun adik-adik berada yang sedang menyaksikan video ini, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab Minggu 20 September 2020. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab hari ini, kita akan membaca terlebih dahulu isi ayat Alkitabnya. Oleh sebab itu adik-adik semuanya, mari mempersiapkan Alkitabnya
karena kita akan membuka ayat Alkitab hari ini dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 7 sampai 8. Sekali lagi, kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 7 sampai 8. Kitab 1 Yohanes itu merupakan perjanjian baru. Kalau adik-adik masih ada yang bingung, boleh dibantu atau minta bantuannya dari mama atau papa. Ya. Sekali lagi, mari kita buka 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai 8. Abang hitung ya adik-adik sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti adik-adik semuanya sudah siap. Oke, ayat hari ini hanya ada 2. Jadi nanti abang akan bacakan ayat yang ke-7, lalu yang ayat ke-8 kita bacanya bersama-sama ya adik-adik semuanya. Oke, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai 8. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Adik-adik, ayat yang ke-8 kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Adik-adik semua yang sudah menyaksikan video ini, ada yang tahu nggak ini bentuk apa? Ayo, ini bentuk apa? Apa? Coba. Ih, pintar sekali. Ini adalah bentuk hati. Nah, biasanya hati itu menggambarkan sebuah perasaan. Kasih, cinta, suka, ya kan? Mengasihi. Nah, kasih itu adalah sebuah perbuatan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Jadi, kasih itu adalah suatu perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Nah, adik-adik yang ada di rumah ataupun yang sedang menyaksikan video ini, coba kira-kira contoh kasih dilakukan di rumah itu apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa? Iya, pinter. Patuh kepada mama atau papanya. Jadi kalau dibilang saatnya belajar, adik-adik harus belajar. Kalau saatnya bermain, adik-adik harus bermain. Terus kalau adik-adik saatnya sekolah minggu, berarti harus sekolah minggu walaupun melalui online. Betul sekali. Ketika adik-adik mau melakukannya, berarti adik-adik mau menunjukkan kasih itu. Lalu apalagi kasih kalau kita lakukan di rumah? Apa? Iya, mengasihi adik, mengasihi abang atau kakak kita, ya kan? Kita saling memaafkan, tidak berantem dengan saudara kandung kita sendiri. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang abang mau tanya, kira-kira melakukan kasih itu apakah hanya ada di rumah saja? Ayo, apa ya? Apa? Iya, betul. Melakukan kasih itu tidak hanya dilakukan di rumah saja, tapi dilakukan di mana saja dan kepada siapa saja. Nah, misalnya kalau kita lagi jalan keluar, terus tidak sengaja kita melihat ada pemulung, terus kita bilang, ih jelek, ih bau. Kira-kira itu perbuatan kasih nggak ya? Perbuatan terpuji nggak ya? Hah? Tidak ya? Tidak, betul sekali, itu bukan perbuatan yang terpuji, itu bukan perbuatan kasih. Lalu bagaimana ya perbuatan kasih yang harus kita lakukan kalau kita bertemu sama orang-orang yang kurang beruntung, misalnya seperti itu? Apa? Ini, apa? Iya, kita mendoakan mereka. Kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang belum beruntung, supaya apa? Supaya Tuhan Yesus juga memberkati mereka. Supaya Tuhan Yesus juga mencukupkan segala kebutuhan mereka. Lalu, apalagi ya perbuatan kasih yang bisa kita lakukan nih di luar sana, tidak hanya dilakukan di rumah. Apa? Iya, kita mau mengakui kesalahan kita. Kalau kita memang salah,
maka kita harus mengakui kesalahan kita. Itu baru adik-adik yang penuh dengan kasih. Karena adik-adik apa? Mau menunjukkan ya bahwa kasih itu mengakui kesalahannya, meminta maaf, lalu saling memaafkan. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah atau yang sedang menyaksikan video ini, kita mau belajar kasih. Karena kita tahu bahwa ada yang sudah terlebih dahulu melakukan kasih kepada kita. Yaitu Tuhan Allah. Apa sih kasih yang pernah dia lakukan? Nah, yang pertama dia menciptakan seluruh isi dunia ini. Dia mau mengasihi dunia ini supaya tidak kosong, maka dia isi dunia ini dengan segala ciptaannya. Dia ciptakan gelap dan terang, ya kan? Kemudian dia ciptakan hewan-hewan yang ada di darat, burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan yang ada di mana ikan hidupnya di air. Lalu berikutnya ada lagi adik-adik perbuatan kasih yang sudah dilakukan Tuhan Allah kepada kita. Makanya kita mau belajar tentang kasih. Ayo, ada yang tahu nggak apa perbuatan yang sudah dilakukan Allah? Ini kira-kira simbol apa ya adik-adik? Iya, ini adalah simbol salib. Artinya bahwa Tuhan Allah sudah mengaruniakan anaknya, Tuhan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Itu dia lakukan karena dia mengasihi adik-adik yang ada di rumah, mama dan papa, begitu juga abang dan kakak, guru sekolah minggu, serta semua ciptaannya. Masa sih bang, Allah begitu mengasihi sampai dia harus merelakan anaknya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib? Abang menyampaikan itu tidak sembarangan, itu ada di Alkitab. Mau tahu dari mana adik-adik semuanya? Oke, abang sampaikan. Ayat Alkitabnya itu dari kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16. Abang bacakan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia sangat mengasihi kita, makanya dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Supaya apa? Supaya kita semuanya tetap selamat. Kita tetap terhubung kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang adik-adik harus lakukan? Yang pertama, adik-adik harus mau dan selalu melakukan kasih itu kepada siapa saja dan kapan saja, selama adik-adik masih hidup. Lalu yang kedua, adik-adik mau melakukan kasih kepada Tuhan. Dengan cara apa adik-adik melakukan kasih kepada Tuhan? Iya, adik-adik harus tetap rajin berdoa. Rajin untuk membaca Alkitab, serta rajin juga untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui lagu-lagu pujian. Nah, adik-adik yang di rumah, masih malas nggak untuk baca Alkitabnya? Masih malas nggak untuk berdoanya? Masih malas nggak untuk bernyanyi lagu-lagu sekolah minggu? Ayo, kalau kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan penuh dengan kasih, mari kita lakukan itu. Mari kita hidup dalam kasih. Nah, adik-adik semuanya, sekarang siapa yang mau hidup dalam kasih? Siapa yang dalam dirinya penuh dengan kasih? Ayo, mana nggak dengar suaranya ya? Siapa yang hidupnya dalam kasih? Angkat tangannya, saya. Iya, pintar sekali. Nah, kalau adik-adik semua yang menyaksikan video ini merupakan adik-adik yang penuh dengan kasih, ayo kalau ada mama dan papanya atau abang dan kakaknya di dekatnya, coba dipeluk, katakan, aku sayang sama mama, aku sayang sama papa, aku sayang sama adik. Ayo, coba abang kasih waktu 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih adik-adik sudah mau melakukan kasih, sudah mau mendengarkan cerita Alkitab hari ini.
Nah, adik-adik semuanya yang sedang menyaksikan video ini, Abang punya tugas untuk adik-adik aktivitas hari Minggu ini, yaitu membuat prakarya. Ini ya, membuat prakarya bentuk hati. Nih, Abang prakarya udah Abang bikin, simple aja kalau Abang. Nanti adik-adik semuanya boleh dibantu mama dan papanya membentuk prakarya yang pasti harus berbentuk hati seperti ini. Terus kemudian harus ada tulisannya. Ini, harus ada tulisannya ya. Tulisannya apa? Tuhan adalah kasih. Jadi harus ada tulisannya Tuhan adalah kasih. Kemudian adik-adik silakan tuliskan namanya, lalu kemudian ayat Alkitab hari ini, lalu kemudian tulis tanggal hari ini. Oke adik-adik semuanya, nanti adik-adik bebas untuk berkreativitas. Setelah sudah dibentuk, sudah selesai prakaryanya, nanti mama dan papanya minta tolong untuk dikirimkan ke grup Horong Nuh tugas-tugasnya ya. Oke, ini ya, ini contoh dari Abang. Oke adik-adik semuanya, terima kasih sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Kiranya adik-adik semuanya menyaksikan video ini penuh dengan kasih, serta selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik sudah mendengarkan cerita Alkitab, terus kemudian lakukan tugasnya dan minta tolong nanti mama atau papanya untuk kirimkan tugasnya. Jadi nanti adik-adik beserta dengan tugasnya difoto, terus kemudian kirim di grup orang tua Horong Nuh. Ya, kita sudah belajar tentang kasih dan kita mau mengasihi sesama kita, terlebih juga kita mau mengasihi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita akan mengakhiri kegiatan di Horong Nuh. Mari adik-adik semuanya kita bernyanyi bersama, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yuk semuanya kita bangkit berdiri untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Yang tahu lagunya kita bernyanyi bersama ya, ditemani oleh mama dan papanya atau saudara-saudara yang lagi menyaksikan video ini. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya Bang, kita nyanyikan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke adik-adik semuanya, kita akan berdoa penutup. Nanti kita diakhiri dengan doa bersama dalam doa Bapa kami. Oke adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu, serta adik-adik dan orang tua yang menyaksikan video ini ya Bapak. Terima kasih kami boleh melakukan ibadah Horong Nuh walaupun kami melalui online. Kiranya juga Engkau memberkati Tuhan, adik-adik tetap mau untuk melaksanakan firman Tuhan yang sudah didengarkan pada hari ini. Kau juga tetap memberkati ya Bapak, adik-adik beserta keluarga dan juga kami guru sekolah minggu dan seluruh umat manusia Tuhan dalam keadaan sehat ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyakit daripada virus ini ya Bapak boleh berlalu dan kami boleh bersama-sama bersuka cita nantinya ya Bapak. Kami boleh berkumpul beribadah di gereja nantinya ya Bapak. Kiranya Engkau juga memberkati Tuhan aktivitas kami pada hari ini hingga kami nantinya boleh beristirahat kembali pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapak, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, agar berkat yang Engkau berikan kepada kami tidak terhambat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, mari kita bersama-sama untuk berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik semuanya, abang dan kakak, terima kasih untuk menyaksikan video ini. Demikianlah seluruh rangkaian kegiatan dari Orang Nu. Sampai berjumpa. Bye.